Selamat siang teman-teman semuanya, pelaku peternakan Indonesia. Dalam hari ini saya akan memberikan presentasi yaitu penggunaan enzim dalam formulasi berbiaya murah. Kita tahu bahwa eh, saat ini saat ini harga bahan baku pakan baik itu sumber protein maupun sumber energi eh, semakin hari semakin meningkat. Ditambah lagi dengan jumlah bahan baku pakan yang mana 70% adalah impor, maka harga bahan baku impor pun akan sangat mengikuti harga kurs rupiah terhadap dolar. Sedangkan dari sisi lain, kualitas pakan semakin menurun. Ini sangat dipahami karena bagaimanapun pabrikan pakan tetap harus mencari untung dari penjualan pakan tersebut. Di sisi lain, di sisi peternak, peternak sangat bergantung pada penjualan hasil produk peternakannya. Sehingga dengan kondisi seperti ini, bagaimana mengatasinya? Yaitu dengan cara salah satunya dengan rekayasa formulasi. Memang rekayasa formulasi ini bukanlah satu-satunya cara yang harus kita lakukan. Di antara lain, cara lain adalah rekayasa proses. Namun untuk kali ini saya akan bicara terkait dengan rekayasa formulasi. Rekayasa formulasi itu yang akan kita lakukan adalah dengan formulasi low crude protein. Sehingga dengan low crude protein ini kita dapat menghemat biaya karena kita tahu dari crude protein yang diberikan tidak semuanya dapat dicerna oleh uh, tubuh ternak kita. Untuk melakukan formulasi low crude protein ini yang dan harus kita perhatikan yaitu dengan penggunaan enzim dan penggunaan asam amino sintetis dan peptida. Kenapa dua hal ini perlu kita lakukan? Karena kita ingin bagaimana memaksimalkan kecernaan bahan pakan kita. Dengan konsep formulasi low crude protein, kita akan menurunkan penggunaan bahan-bahan dengan kecernaan tinggi eh, dan mahal, lalu kita men-switch-nya dengan menggunakan bahan-bahan yang kecernaannya rendah, tapi harganya dapat terjangkau. Eh, dari semua ini, maka diharapkan kita akan dapatkan formulasi yang rendah biaya. Kita tahu proses makan itu adalah sebagai berikut, bahwa dari makanan tersebut akan dipecah atau di digest menjadi tiga bahan esensial, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana dengan proses katabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak ini akan diubah menjadi glukosa, asam amino, dan fatty acid. Glukosa, asam amino, dan fatty acid inilah yang akan masuk dalam sistem metabolisme dan kemudian diubah kembali menjadi karbohidrat, protein, dan lemak dalam bentuk produk, baik itu produk daging maupun produk lainnya. Sebagai gambaran, sebagai berikut. Kita membeli roti. Kalau kita membeli roti, tidak semua roti itu dapat kita makan. Plastiknya itu kita buang. Inilah gambaran dari bahan makanan. Dan roti itu tidak langsung kita telan. Roti itu kita kunyah menjadi bagian kecil, dan bagian kecil itu adalah gambaran dari glukosa, asam amino, dan fatty acid. Itulah yang akan diserap oleh tubuh dan masuk ke sistem metabolisme. Dan
Apa akibatnya kalau kita terlalu memaksimalkan di protein? Beberapa peternak mengatakan nggak apa-apa Pak Teguh, protein murah kok sekarang gitu. Eh, tapi bukan masalah murahnya, bahwa secara tidak langsung kita telah wasting money, kita telah membuang uang kita. Dan tidak hanya itu, bahwa penggunaan protein yang berlebih itu akan memberikan efek samping, efek negatif, yaitu pertama, eh, tekanan heat stress ayam akan menjadi lebih meningkat. Karena protein yang tidak terpakai akan dimetabolisme oleh bakteri di dalam usus dan itu akan meningkatkan panas. Protein yang tidak terpakai pun akan dibuang menjadi kotoran dan itu akan meningkatkan amoniak yang efek lainnya akan akan berpotensi untuk menjadikan penyakit buat ayam tersebut yang mungkin akan dimulai dengan CRD. Nah, biasa peternak untuk mengatasi penyakit ini akan menambah obat. Nah, dengan kita menggunakan formulasi dengan protein kasar yang rendah, maka kita akan selain membuang tidak selain menghemat biaya, kita pun menghemat biaya dari penggunaan obat-obatan. Lalu untuk melakukan formulasi berkadar protein rendah, maka yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi formulasi pakan. Di mana optimalisasi formulasi pakan, yaitu dengan penggunaan enzim dan asam amino sintetis. Kita tahu teknologi saat ini sudah semakin maju, di mana enzim sudah uh, semakin berkembang dan asam amino sintetis dan peptida pun semakin berkembang. Sehingga memungkinkan kita untuk melakukan formulasi dengan kadar protein yang rendah. Dan kita juga tahu bahwa di Eropa itu mereka sudah lama terkendala oleh ketersediaan uh, terus ketersediaan bahan pakan sehingga Eropa karena dihadapi oleh kondisi lingkungan yang kurang tersebut maka mereka sudah lebih maju dalam teknologi enzim seperti itu. Karena itu sebabnya kenapa Finansa uh, menggandeng uh, menggandeng prinsipal dari Eropa karena kita tahu bahwa enzim yang dihasilkan dari Eropa tidak main-main karena mereka sudah terbiasa dalam teknologi enzim sejak lama. Enzim itu ter, terbagi beberapa bagian, yaitu diantaranya ada enzim NSP, merupakan enzim eksogen yang dapat menghidrolisa polisakarida non-fatty yang banyak terdapat pada bahan pakan, seperti silan, glukan, pektin, manan, dan selulos. Dan NSP ini efeknya akan menyebabkan uh, pakan di dalam usus menjadi meningkat viskositasnya atau lengket. Nah, efek dari lengket ini lama jika dalam jangka waktu panjang dia akan membentuk seperti mikrofilm. Dan kalau sudah terbentuk mikrofilm dalam usus, maka pakan sebagus apapun tidak akan dapat dicerna, tidak akan dapat diserap. Nah, penggunaan enzim NSP ini adalah untuk bagaimana supaya viskositas bahan pakan menjadi lebih encer sehingga pakan dapat diserap oleh usus dan dapat digunakan oleh hewan. Kedua adalah enzim pitase. Enzim pitase ini adalah enzim yang mampu mengkatalisis reaksi hidrolisis asam fitat yang terdapat dalam bahan pakan nabati. Kita tahu dalam pakan nabati fosfor terikat oleh inositol. Ya, dan ini menyebabkan fosfor tersebut tidak dapat diserap
oleh usus karena memiliki molekul yang lebih besar daripada apa namanya lubang penyerapannya, sehingga fosfor ini tidak dapat digunakan. Penggunaan enzim pitase akan meningkatkan ketersediaan fosfor di dalam yang dapat diserap oleh usus, sehingga fosfor ini dapat digunakan dalam sistem metabolisme, terutama yang sering kali dilupakan oleh para formulator adalah fosfor eh, tidak hanya berguna sebagai pembentuk tulang maupun kerabang telur, tapi fosfor juga berguna dalam pembentukan energi. Seperti kita tahu, energi sel itu dalam bentuk ATP, adenosine trifosfat. Fosfatnya itu adalah eh, yaitu fosfor, ya. Dan kalau fosfor kita kurang, tidak tercukupi, maka berapapun sumber energi yang kita berikan eh, tidak akan membentuk energi sel. Ketiga adalah enzim protease, yang merupakan enzim yang bekerja dalam menghidrolisa ikatan peptida yang menyusun protein bahan pakan sehingga menjadi asam amino dan peptida rantai pendek. Eh, Peptida rantai pendek yang bisa diserap adalah 2 sampai 20 asam amino. Itu yang bisa diserap oleh usus, sehingga penting sekali peptida ini dalam dalam formulasi, terutama formulasi rendah kadar protein kasar. Jadi dalam presentasi saya ini saya akan memfokuskan ke asam amino digestible yang diberikan dengan menggunakan eh, apa namanya asam amino sintetis maupun peptida, dan juga memaksimalkan kecernaan dalam menggunakan enzim. Keempat ada enzim lipase yang merupakan enzim yang menghidrolisa asam lemak pada trigliserida sehingga menjadi asam lemak bebas. Eh, Apa namanya hidrol enzim lipase ini di dalam ternak disekresikan oleh pankreas, dan pankreas ini berada di duodenum, sehingga penting sekali untuk kita dalam memilih produk feed aditif, baik itu enzim uh, maupun produk lainnya, seperti asam butirat maupun lainnya, ya. Karena beberapa beberapa customer atau beberapa peternak itu hanya melihat harga. Yang harus diperhatikan tidak hanya harga, tapi yang harus diperhatikan adalah teknologinya. Untuk kita menggunakan produk dengan teknologi seperti apa? Sebagai contoh adalah teknologi produk yang di-coated dengan menggunakan lemak. Maka teknologi ini digunakan untuk feed mill. Tujuannya adalah agar produk tersebut tahan terhadap panas. Tapi buat peternak-peternak yang siap mixing, yang uh, tidak menggunakan kondisioner atau menggunakan panas, maka penggunaan produk uh, yang di-coated dengan lemak ini perlu dipertimbangkan, karena lemak baru dapat didegradasi ketika dia kena enzim lipase, dan enzim lipase ini disekresikan oleh pankreas dan itu di duodenum. Sehingga produk tersebut baru dapat rilis itu uh, setelah duodenum atau jejunum. Yang kelima adalah enzim amilase yang merupakan enzim yang menghidrolisa ikatan glikosida sehingga polisakarida dapat dipecah menjadi gula sederhana atau monosakarida seperti glukosa dan fruktosa. Berikut adalah ilustrasi sederhana bagaimana enzim NSP itu dapat membantu enzim protease dalam mencerna bahan makanan. Yang biru adalah enzim NSP yang
orange adalah enzim, mohon maaf, yang biru adalah enzim protease dan yang orange adalah enzim NSP. Ketika enzim protease ingin mencerna bahan makanan, dia tidak dapat mencerna protein karena terhalangi oleh NSP. Untuk itu, penggunaan enzim NSP sangat perlu untuk memecah terlebih dahulu ikatan protein dengan NSP-nya, sehingga enzim protease dapat mencerna protein tersebut. Berikut adalah ilustrasi enzim pitase yang tadi saya katakan bahwa pitase terikat oleh inositol. Nah, di mana besar molekulnya lebih besar daripada uh, pembuluh darah. Yang segitiga adalah enzim pitase. Maka enzim pitase ini uh, akan menghidrolisa ikatan inositol terhadap fosfornya, sehingga fosfor menjadi fosfor yang uh, bebas dan dapat masuk ke dalam pembuluh darah. Dalam hal formulasi, yang harus diperhatikan adalah protein konten, yaitu dengan mengoptimalkan crude protein seminimal mungkin. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa crude protein ini tidak semuanya diserap oleh hewan, sebagian akan dibuang. Maka kita harus meminimalkan seminimal mungkin penggunaan crude protein. Namun, penggunaan crude protein yang terlalu rendah pun juga akan berdampak pada kesehatan hewan. Kenapa? Karena sumber asam amino sintetis belum terlalu banyak. Ada asam amino non esensial yang dibutuhkan dalam pembentukan antibodi, hormon, dan enzim dari tubuh hewan tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian sampai level berapa protein berapa persen kita dapat melakukan formulasi tersebut. Fokus pada asam amino terserap. Dalam formulasi saya selalu fokus pada asam amino terserap, bukan pada asam amino total. Karena ini penting, nanti hubungannya adalah untuk memaksimalkan keseimbangan asam aminonya. Apa itu keseimbangan asam amino? Yaitu uh, asam amino lain terhadap lisin terserap. Uh, Berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah tidak sembarangan dalam memasukkan matriks fit aditif. Saya hanya menyarankan memasukkan matriks asam amino dan matriks enzim saja. Kenapa? Nanti saya akan berikan ilustrasi penjelasannya. Tubuh ayam ibarat pabrik. Yang biru adalah pabrik. Yang kuning adalah meja kerja. Yang coklat adalah protein. Nah, protein ini saya ibaratkan sebagai pekerja dan kelompok kerja. Agar pekerja itu dapat masuk ke dalam pabrik, dia boleh masuk melewat satu persatu. Sedangkan kelompok kerja tidak bisa masuk karena pintu pabrik hanya memungkinkan untuk satu orang masuk. Sehingga ketika kita hanya mempunyai asam amino terserap yang kurang dari yang dibutuhkan oleh hewan, dalam hal ini kita hanya memiliki 3 pekerja, sedangkan kursi kerja ada 6, maka proses kerja tidak akan maksimal. Demikian pula dengan asam amino. Jika asam amino terserap tersedianya itu tidak cukup, maka eh, ternak tidak akan memberikan produksi yang maksimal. Yang yang segitiga merah adalah ibarat enzim. Enzim ini akan memecah kelompok kerja menjadi kelompok kerja yang individual.
sehingga mereka dapat masuk ke dalam apa namanya pabrik. Ketika enzim itu uh, uh, memecah menjadi kelompok individual dan terdapat terdapat uh, delapan karyawan, sedangkan meja kerja hanya ada 6, maka yang bisa masuk hanya 6 orang. Sisanya kemana? Sisanya akan akan keluar. Demikian pula dalam hal formulasi. Ketika uh, asam amino itu berlebih, maka sisanya akan terbuang menjadi kotoran dan akan menjadi amoniak yang akan mempengaruhi kesehatan ternak. Ini pun perlu kita pertimbangkan. Itu sebabnya kenapa kita harus mempertimbangkan mengoptimalkan penggunaan crude protein. Sebaliknya, saya akan menjelaskan bagaimana metrik. Yang bulat hijau ini ibarat adalah feed aditif. Sebagai contoh adalah feed aditif asam butirat. Feed aditif ini akan menambah potensi keserapan, yaitu dalam hal ini menambah pintu pabrik menjadi 8. Tapi meja kerja hanya ada 6. Walaupun dia ada 8 pintu, yang bisa kerja hanya 6. Tetap dua ini tidak dapat digunakan. Apa efeknya? Efeknya adalah ketika kita mengurangi matriks menjadi 5 pekerja, kita menggunakan butirat dan meningkatkan peluang untuk keserapan, tapi dengan kita mengurangi matrik, efeknya dikhawatirkan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan kerja, sehingga ter, uh, ini jadi seperti uh, matrik yang semu, yang kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan matrik formulasi, ini akan berdampak pada performa pakan kita. Jadi dalam hal ini saya selalu menyarankan hati-hati dalam menggunakan matrik. Bahasa saya, jangan sampai ayam itu dikasih makan matrik gitu. Jadi harus benar-benar bijaksana kita dalam menggunakan matrik feed aditif. Saran saya hanya gunakan matrik untuk asam amino, enzim, atau uh, feed aditif lain yang memang sudah kita perhitungkan terhadap kinerja uh, dari formulasi pakan kita tersebut. Berikut ini adalah asam amino terserap. Dalam hal ini saya memberikan untuk layer. Di sini saya membandingkan dua strain yaitu Lohman dan Isa. Di sini terlihat bahwa kebutuhan Lohman dan Isa itu berbeda, ya, terutama di asam amino terserapnya. Kebutuhan asam amino terserapnya adalah asam amino terserap ya, bukan total. Nah, penting sekali ketika kita memenuhi kebutuhan asam amino BCAA seperti arginin, isoleucin, dan valin untuk formulasi protein rendah kadar protein kasarnya. Seperti itu. Dan dalam formulasi layer yang harus maupun broiler ya, yang harus diperhatikan adalah kapan kita menggunakan apa namanya patokan. Kalau saya untuk hewan-hewan yang menghasilkan daging, adalah target kita adalah daging seperti broiler atau pulet, fokus kita adanya di lisin. Sedangkan untuk hewan di fase produksi, fokus kita di metionin. Ini adalah keseimbangan asam aminonya. Baga Bagaimana sih kita menggunakan fokus yang tadi warna merah, yaitu ketika kita membuat formulasi untuk target kita adalah daging,
maka penuhi dulu eh, standar 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 asam amino terserap dari lysine. Sedangkan bagaimana dengan metionin dan lainnya itu mengikuti keseimbangan asam aminonya. Demikian sebaliknya, ketika kita membuat fase produksi seperti fase produksi ayam petelur, eh, maka yang jadi fokus penuhi dulu, penuhi dulu uh, asam amino terserap dari metionin. Lalu lysinnya bagaimana? Lysinnya adalah mengikuti keseimbangan uh, asam aminonya. Demikian yang lainnya juga mengikuti keseimbangan asam amino. Ini cara saya dalam membuat formulasi pakan. Berikut adalah makronutrisi. Dalam makronutrisi yang perlu diperhatikan adalah fosfor yang tersedia, available fosfor. Saya tidak pernah melihat total fosfornya, tapi yang saya lihat adalah available fosfor. Available fosfor ini dapat diperoleh dari bahan pakan, dari enzim pitase, dan dari apa namanya MCP ya. Tapi sekali lagi, enzim pitase itu kita dapat dari matrik. Maka kebijaksanaan dan kehati-hatian perlu kita lakukan dalam memberikan matrik enzim pitase terhadap fosfornya. Dalam hal ini untuk formulasi low protein, saya crude protein saya berani kurangi 2% dari standar normal, dan energi dikurangi 50 kilokalori dari standar normal. Sedangkan available fosfor saya naikkan 0,02 dari standar standar normal. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kenapa saya naikkan available fosfor? Karena fosfor berperan dalam pembentukan ATP. Sebaliknya, eh, untuk saat ini penelitian saya baru sampai di di ayam produksi di protein 16%. Dan sebagai informasi, Penansa sedang melakukan penelitian bekerja sama dengan salah satu universitas universitas terbesar di Pulau Jawa. Eh, kita melakukan penelitian penggunaan enzim asam amino sintetis dan peptida untuk formulasi rendah protein kasar, yaitu kita menggunakan protein 18% sebagai kontrol, 17, 16, 15 sampai 14%. Kita lakukan penelitian sampai 14% protein. Dan nanti penelitian tersebut tidak hanya melihat dari sisi performa saja, insya Allah kita akan mengecek sampai ke profil antibodi ternak. Uh, Informasi tadi saya sampaikan kepada peserta bahwa saya ingin memberitahukan bahwa Finansa saat ini sedang bermetamorfosa, tidak lagi sebagai perusahaan marketing, tapi juga Finansa sedang bermetamorfosa menjadi perusahaan marketing yang berbasis riset. Ketiga adalah memaksimalkan formulasi. Bagaimana memaksimalkan formulasi? Dalam formulasi protein rendah, yang harus kita maksimalkan bagaimana pakan yang kita berikan dapat terserap semaksimal mungkin. Karena itu, pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan ternak, yaitu dengan menjaga kesehatan hati dengan menggunakan herbal atau empon-empon atau feed aditif lain yang mengandung kurkumin dan antioksidan. Kenapa kita harus fokus pada hati? Karena kita tahu kalau jantung fungsinya hanya dua, yaitu apa namanya, jantung itu fungsinya hanya satu, yaitu apa namanya memompa darah. Ginjal fungsi dua, yaitu filtrasi dan absorpsi.
tapi hati fungsinya lebih dari 500 fungsi. Sehingga kalau hatinya rusak, maka rusak semuanya. Jadi penting sekali menjaga hati, yaitu karena di dalam hati juga sebagian besar sistem metabolisme terjadi di dalam hati. Eh, Sehingga kalau hatinya tidak terjaga, maka sebagus apapun makanan yang kita berikan itu tidak akan terserap karena hewan sakit. Kalau hewan sakit akan mengganggu proses pencernaan makanan. Kedua, khusus ayam layer gunakan toxin binder sebagai garansi. Ya, kenapa saya fokus sama ayam layer? Karena ayam layer umurnya panjang sampai 2 tahun. Dan kenapa saya katakan toxin binder itu sebagai garansi? Karena eh, toxin binder itu bukan obat. Kenapa bukan obat? Karena toksin di dalam bahan pakan itu sifatnya sepot-sepot. Sifatnya sepot-sepot. Berbeda dengan protein. Protein kita mau nyempling di mana saja, nyempling bahan pakan di mana saja, itu kita akan dapat protein. Tapi toksin sifatnya sepot-sepot. Kalau kita ngambil sampel di bagian yang uh, berjamur dan mengandung toksin, maka hasilnya akan tinggi toksinnya. Padahal belum tentu bahan pakan itu secara keseluruhan tinggi toksinnya. Sebaliknya, kalau kita ngambil sampel di bagian yang tidak ada jamurnya, maka dianggap bahan pakan itu rendah toksinnya. Padahal belum tentu bahan pakan tersebut rendah toksinnya. Karena kita tidak tahu apakah tidak bisa memastikan apakah bahan tersebut mengandung toksin atau tidak, maka penggunaan toksin bender menjadi keniscayaan wajib sebagai garansi menjaga jangan sampai terjadi. Jika ternak kita sudah mengalami masalah karena toksin, berarti sebenarnya ternak kita sudah cukup lama memakan toksin. Jadi sangat terlambat ketika kita baru memberikan toksin bender di pakan ketika ayam ternak tersebut sudah mengalami sakit. Ketiga adalah memaksimalkan penyerapan dalam usus dengan memperlambat gerak peristaltis usus menggunakan sodium humate atau bahan lain sejenis lainnya. Tujuannya apa? Diharapkan dengan lambatnya peristaltis usus, makanan dapat lebih lama di dalam usus sehingga penyerapan nutrisi dan air dapat maksimal. Berikutnya adalah memaksimalkan penyerapan dalam usus dengan maksimalkan pertumbuhan filling usus menggunakan sodium butirat. Dengan filling usus yang maksimal, diharapkan nutrisi dapat terserap secara maksimal. Dan ini penting sekali digunakan ketika ayam masih kecil, yaitu di ayam starter dan ayam grower. Kenapa? Karena di ayam starter enzim dari tubuh ayam belum bisa maksimal, organnya belum maksimal bekerja terbentuk ya, enzim belum bisa disekresikan secara maksimal, sehingga penggunaan uh, asam sodium butirat dan enzim dari luar itu sangat penting di ayam starter dan grower. Dan tentunya yang terakhir adalah memaksimalkan penyerapan dalam usus dengan memaksimalkan pencernaan pakan menggunakan enzim. Dan ini sangat penting, yang tadi saya katakan sangat penting sekali di ayam starter gitu. Ya, kalau ayam starter itu ibarat kita bangun rumah, itu pondasinya. Kalau pondasi rumah kita lemah, kita mau bangun rumah setinggi apapun nggak akan bisa kuat. Demikian juga ketika ternak kita tidak memaksimalkan di ayam starter dan growernya, maka otomatis nanti masalah ketika di fase produksi. Sehingga penting sekali
memperhatikan di fase starter dan grower. Berikut adalah deskripsi keterkaitan pencernaan pakan dan kesehatan ternak. Dalam hal ini, pakan yang kecernaannya rendah, maka intake nutrisi ke tubuh ayam akan kurang. Kalau intake nutrisi tubuh ayam akan kurang, maka produksi hormon, enzim, dan antibodi ternak akan bermasalah. Kalau produksi enzim, hormon, dan antibodinya bermasalah, ternak akan sakit. Kalau ternak sakit, ini akan mempengaruhi penyerapan makanan, penyerapan nutrisi, sehingga efeknya nanti produksi akan masalah. Maka untuk memaksimalkan produksi, kita harus memperhatikan tidak hanya dari sisi nutrisi pakan, tapi juga memperhatikan dari sisi kesehatan ternak. Dalam hal ini, dalam sisi formulasi, kita harus memperhatikan bagaimana formulasi tersebut juga bisa memberikan dampak terhadap kesehatan ternak kita. Demikian dari saya, terima kasih.